Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyenangkan hati Tuhan ini adalah tujuan dari kita manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi seringkali kita lalai dan lupa untuk menyenangkan hati Tuhan, karena lebih mudah bagi kita untuk menyenangkan hati manusia demi untuk memenuhi keinginan kita. Namun pemazmur dalam nas ini mengingatkan supaya kita menyenangkan hati Tuhan dengan takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Mazmur ini ditulis oleh Daud yang menegaskan tentang kekuasaan dan kemurahan hati Tuhan. Dia akan menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Begitu pula dengan kemurahannya. Semuanya disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di awal-awal penciptaan manusia, Tuhan sempat menyesal telah menjadikan manusia. Karena waktu itu perbuatan manusia di bumi ini sangat jahat dan tidak lagi menghiraukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita perhatikan, bukankah keadaan sekarang ini tidak jauh berbeda? Kejahatan semakin merajalela di mana-mana, dan moral manusia sudah sangat rusak seperti yang terjadi di zaman Nuh. Kalau waktu itu Tuhan menghukum manusia dengan air bah, saat ini pun Tuhan juga bisa menghukum dunia ini. Kita punya kesempatan mengetuk pintu kemurahan Tuhan dan berupaya agar hatinya disenangkan melalui kehidupan kita, seperti Nuh yang hidup bergaul dengan Allah. Hati Tuhan akan senang bila kita senantiasa mau memuji dan bermazmur baginya dalam segala keadaan, sebab Tuhan sangat menyukai pujian yang dinaikkan dengan hati yang tulus. Tuhan sangat senang bila kita benar-benar menjadikannya prioritas utama dalam hidup kita, yang berarti kita mengasihinya
lebih dari semua di dunia ini. Tanda dari orang yang mengasihi Tuhan adalah setia melakukan kehendak-Nya dengan sepenuh hati dan jangan sekali-kali meninggalkannya dalam keadaan apapun. Tetaplah melekat padanya dan percayakan segenap hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami supaya berpegang teguh dalam iman dan selalu berpengharapan yang hidup. Ingatkan kami Tuhan agar selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Engkau yang selalu memberikan pertolongan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, agar hidup mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan agar selalu berseru hanya kepadamu dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersukacita hanya kepadamu. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.